Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari pertama di tuntunan sepekan ini di tanggal 24. Kita bersyukur Tuhan Yesus senantiasa setia dan baik dalam kehidupan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya percaya dimanapun kita berada menyaksikan tuntunan sepekan ini, bila hidup kita terus dibangun, makin hari kita makin cinta sama Tuhan, makin hari kita mengandalkan Tuhan, makin hari kita terus meminta penyertaan Tuhan di sepanjang jalan kita. Oh, terima kasih. Oh, Rabasyana Rabarabarabarabarabarabashana Rabarabaramasi. Shirabarabarabarabarabashana. Terima kasih. Haleluya, Kau sangat baik. Bersyukur sebab Kau setia. Karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oh, mulia nama-Mu, tinggi nama-Mu. Haleluya, Kau sangat baik, Kau dimuliakan, Kau disembah. Curahkan pengurapan bagi kami Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang dahsyat. Bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih. Sebelum kami memulai hari ini dengan segala kegiatan, segala kesibukan, segala aktivitas kami terlebih dahulu mencari wajah-Mu, mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang dipercayakan hari ini untuk sampaikan tuntunan sepekan di hari yang pertama di tanggal 24 ini ya Tuhan. Oh Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan urapi hamba-Mu. Roh Kudus, intervensi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya katakan lagi shalom, dimanapun kita berada, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus menerus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan juga hadir di tempat saudara masing-masing. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri, menjumpai setiap orang-orang yang dimana pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Ternyata saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur karena kita menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, namanya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Dengan cepat kita akan baca Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ini sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat keren sekali. Karena apa? Karena Yesus yang disangka orang mati di dalam kubur, dan mereka berpikir, tidak akan pernah berpikir bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana Bapa di surga memberikan roh kebangkitan di dalam Yesus, sehingga Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, sesudah dia bangkit, dia juga selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri kepada para murid dan para pengikut-pengikutnya. Dan sebelum itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Maria Magdalena ini adalah seorang yang pernah disembuhkan, dipulihkan Tuhan hidupnya
dalam berbagai-bagai macam dosa. Ada kitab Injil katakan bahwa dia dilepaskan Tuhan dari keterikatan 7 roh jahat. Dan juga di dalam kitab Injil yang lain dikatakan bahwa Maria ini adalah seorang perempuan yang berdosa yang meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana seorang Maria, dia mengurapi Yesus dengan minyak buli-buli yang dikatakan harga dari minyak itu adalah 300 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari bagi seorang buruh. Nah, 300 dinar berarti upah 300 hari. Atau bisa dibilang upah setahun dipersembahkan untuk Tuhan, mengurapi Tuhan. Dan kita melihat lebih jelas bahwa Maria adalah seorang yang suka berkorban. Dia suka mengikut Yesus. Dan dia sangat mengasihi Tuhan. Maria adalah saudara daripada seorang Marta. Ingat kejadian pada waktu Lazarus sakit. Ya, lalu Lazarus juga tidak tertolong dan mati. Dan Maria dan Marta, mereka mengundang Tuhan supaya mereka datang untuk mendoakan Lazarus yang sedang sakit keras. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menunda untuk sampai ke kampung halaman mereka. Sehingga pada waktu itu Lazarus karena dia sakit keras akhirnya dia meninggal. Dan singkat cerita, Maria juga seorang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Beda dengan Marta. Marta orang yang sibuk, Marta orang yang sangat cekatan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Maria adalah seorang yang suka dengar-dengaran dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana cintanya Maria kepada Tuhan Yesus. Pagi-pagi hari, pagi-pagi benar, ya, pada hari pertama minggu itu dia datang ke kubur dan kembali membawa minyak. Supaya apa? Supaya dia juga bisa kembali mengurapi mayat Tuhan Yesus. Tetapi di hari yang ketiga itu, di hari minggu pertama itu, saudara kasih Tuhan, dia kaget. Oleh karena apa? Oleh karena dia melihat batu yang besar yang menutup kubur Tuhan Yesus terbuka dan dia melihat ke dalam. Tidak lagi ada di situ mayat atau jenazah daripada Tuhan Yesus. Dan dia sangat sedih. Beberapa hari yang lalu dia sedih. Oleh karena dia boleh menyaksikan secara langsung bagaimana penyiksaan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, dia sangat sedih. Dan karena cintanya dia di hari yang ketiga itu dia datang ke kubur. Dan dia bawa kembali minyak. Tetapi apa daya? Dia tidak menjumpai atau tidak menemukan mayat atau jenazah daripada Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 11 ini, terus menerus Maria menangis di ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, dia menjenguk, dia melihat, dia menangis. Ya. Dan di sini yang paling keren saya lihat bahwa Maria sambil menangis dan dia bisa melihat ada 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat Yesus terbaring. Dan kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Menangis terus, jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudaraku ini kasih Tuhan, ternyata Maria juga ada sisi yang kurang baik. Karena apa? Karena dia terus-menerus
menangis sehingga dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia langsung berpikir yang negatif. Padahal sebenarnya bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Tetapi oleh karena matanya terus bercucuran air mata, mungkin matanya sampai bengkak, sampai malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, berapa banyak di antara kita hari-hari ini seperti seorang Maria. Kita kadang-kadang menangisi masalah persoalan kita sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar, tidak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja. Yang sebenarnya bahwa Tuhan sudah bangkit dan tidak ada dalam kubur itu, karena kubur itu tidak bisa menahan Yesus yang punya kuasa lebih besar daripada segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tetapi jangan terus-menerus kita menangis. Karena pada waktu saudara dan saya terus-menerus menangis, bisa-bisa kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat jalan keluar pada waktu kita menangis. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Maria, dia berpikir negatif. Tuhanku telah diambil orang. Ya. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Wah, ini sangat-sangat tragis sekali. Tuhanku telah diambil orang. Ya. Terus kita baca lagi ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia kembali menoleh ke belakang. Dia melihat ke belakang. Ternyata ada di belakang seorang pribadi, ya, dikatakan di sini, dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya, ada dua malaikat dan satu Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sangat menarik sekali cerita ini. Cerita ini nyata. Bagaimana Maria seorang manusia biasa, dia diizinkan Tuhan untuk bisa bercakap-cakap dengan kedua malaikat itu. Tetapi Maria, karena dia menangis terus, dia tidak bisa membedakan manusia biasa atau malaikat. Karena apa? Dia sudah berpikir yang tidak-tidak tentang jenazah atau mayat Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan dengan lembut memanggil nama Maria. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itulah penunggu taman. Wah, ini luar biasa. Yesus sendiri, ya, karena dia berpikir negatif, dia berpikir bahwa Yesus adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia," wah, ini luar biasa. "Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Oleh karena apa, saudara? Maria menangis terus-menerus, berpikiran yang bukan-bukan, berpikiran negatif, sampai dia sudah bercakap-cakap, berbicara dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia berbicara langsung, tetapi dia nggak sadar. Oleh karena apa? Matanya belum tercelik. Sehingga dia mengatakan, kalau Tuhan yang mengambil mayat atau mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16 sangat menarik, saudara yang kasih Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini pada waktu Tuhan Yesus memanggil nama Maria, ada sesuatu yang berbeda. Pada waktu Yesus berkata, "Maria," langsung Maria dalam rohnya, dan dia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni,"
artinya guru. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana seorang Maria, karena kesukaannya adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan, dia benar-benar bisa membedakan suara guru, suara Tuhan Yesus yang memanggil dia. Yang pada awalnya dia mencurigai bahwa jikalau Tuhan yang mengambil mayat itu, tunjukkanlah kepadaku supaya aku bisa mengambil dia. Dia belum melihat bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara sama dia. Tetapi pada waktu Yesus memanggil dia, Maria, lalu Maria berpaling dan berkata, Rabuni. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara kasih Tuhan, pentingnya kita, yang pertama, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh masalah. Ingat, jangan sampai kita dikuasai oleh masalah. Yang kedua, jangan sampai kita berpikiran negatif. Kalau kita berpikiran negatif, melihat segala sesuatu pasti akan negatif. Ya. Hidup ini jangan sampai kita terus-menerus berpikiran yang tidak-tidak. Tetapi biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa membedakan malaikat atau manusia biasa, penjaga taman atau Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Maria, seorang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, dia bisa membedakan suara Tuhan Yesus. Itulah untungnya kalau seseorang yang suka membangun hubungan yang karib, intim dengan Tuhan, sehingga dia bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara yang bukan dari Tuhan. Dan kita bisa melihat, saudara yang kasih Tuhan, yang pertama tadi apa, saudara? Yang pertama, kita boleh punya masalah, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh masalah. Saya percaya nama Tuhan Yesus berkuasa, ya, menaklukkan segala persoalan, segala masalah kita. Yang kedua, jangan kita suka berpikir negatif. Ya, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi kita. Tetapi oleh karena kita berpikir negatif, kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya sikap seperti Maria, membangun hubungan semakin hari semakin meningkat, semakin intim dengan Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, yang keempat, pada waktu kita membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, terus-menerus makin hari makin meningkat, makin meningkat. Kita dikasih tugas oleh Tuhan, yaitu memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Ya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, kepada seorang wanita, seorang yang lemah, ya, nggak punya kekuatan secara fisik seperti laki-laki, tetapi Tuhan ingin memakai yang lemah. Seperti Paulus katakan, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biar hari-hari ini kita boleh lewati bukan dengan kekuatan kita. Kita katakan, Tuhan, kekuatanku tidak seberapa. Aku nggak punya kekuatan, aku lemah. Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Ya, ayat 18 saya akan bacakan.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat Maria adalah seorang wanita yang luar biasa, saudara. Wanita yang lemah, wanita yang cinta Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan memanggil namanya, wah, di dalam rohnya itu ada sukacita yang berkobar-kobar. Bagaimana dia masih punya pengharapan. Oleh karena apa? Dia tahu bahwa Rabuni, Yesus atau gurunya sudah bangkit dari kematian. Makanya Maria memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara saudara hari-hari ini yang mengalami masalah persoalan? Saya percaya persoalan semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini, semua punya persoalan pergumulan masing-masing. Semua orang punya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi saya katakan pada saudara, jangan sampai kita dikuasai ketakutan, kecemasan, masalah. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Terus saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara berpikir negatif. Orang yang berpikir negatif itu tidak bisa bahagia. Orang yang berpikir negatif itu sulit hidupnya bahagia. Ya. Tetapi ubahlah pikiran kita. Ya. Biar darah Tuhan, kuasa Roh Kudus itu akan mengubah pikiran kita menjadi paradigma atau punya pandangan yang positif tentang segala sesuatu. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bersukacita. Amin saudara. Yang ketiga, kita harus tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan makin hari makin meningkat. Dimanapun kita berada. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat ibadah, kita terus-menerus membangun hubungan kita lebih akrab lagi dengan Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mengakui bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Kita selalu andalkan Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan tidak memakai orang yang luar biasa. Ya. Tetapi Tuhan memakai orang yang bersedia untuk diutus olehnya. Sekalipun dia hina, sekalipun dia lemah, sekalipun dia tidak merasa berarti, justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang itu. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan, Injil keselamatan disebarluaskan ke seluruh dunia, saudara. Puji Tuhan, biarlah renungan, tuntunan yang singkat ini bisa membawa kita lebih lagi berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga itu yang mengubahkan paradigma kita. Itu yang mengubahkan cara pandang kita. Itu yang mengubahkan kelemahan jadi kekuatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami belajar dari kehidupan seorang Maria Magdalena ya Tuhan. Supaya kami tetap punya pengharapan dalam Yesus. Biarlah segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kalau kami hari ini punya persoalan pergumulan, biarlah kami tidak menangisi semua persoalan masalah itu Tuhan. Tapi kami mau datang menyerahkan semua segala khawatir kami, ketakutan kami kepada Tuhan. Karena pada waktu kami menyerahkan semuanya itu Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami yang lemah ini berkata kami kuat oleh karena Tuhan. Kami yang lemah ini berkata kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dimanapun kami berada hari-hari ini. Dalam berjuang di dalam setiap pergumulan hidup kami. Dalam ekonomi, kesehatan, keluarga. Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan pulanglah, beraktivitaslah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dan kasih karunia dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini, besok, lusa, dan seterusnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, yang berkemenangan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan.